Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang analisis dan perancangan kuliner food and beverage. Pengertian kuliner. Bisnis food and beverage adalah bisnis yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman seperti kedai kopi, bakery, fast food, kafe, atau restoran. Bisnis jenis ini termasuk paling banyak digemari karena makanan dan minuman dianggap sebagai kebutuhan yang tidak pernah terganti. Menariknya sekarang bisnis food and beverage berkembang melalui kreativitas dan inovasi. Perkembangan itu tak lain untuk mengundang konsumer agar mau datang ke toko dan bersedia untuk datang kembali lagi kemudian hari. Visi dan misi. Yang pertama, visi mengembangkan restoran modern dengan konsep berbasis online lewat aplikasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan menambah kepuasan konsumen atau pelanggan. Yang kedua, misinya adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dengan selalu menyediakan makanan yang berkualitas. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. Latar belakang. Kuliner food and beverage sedang pesat-pesatnya berkembang, baik itu makanan appetizer hingga dessert. Siapa coba yang sekarang gak mendadak lapar ketika buka Instagram dan menemukan post berisi foto-foto makanan yang mengunggah selera. Penikmat kuliner di Indonesia sudah menjamur. Begitupun dengan penjajahnya. Rasa-rasanya hampir setiap minggu dapat kita temukan kafe, restoran, atau kuliner di pinggir jalan. Yang tak kalah enak, makanan di restoran dan tiap minggu pula dapat kita temukan beragam tematik market yang menjadi ajang pembeli dan penjual makanan bertemu. Apapun nama jenis dan rasa makanan kekinian tersaji dengan apik di box yang berjajar rapi. Modal untuk memulai sebuah usaha makanan kita pasti membutuhkan modal. Baik itu berbentuk uang maupun tenaga. Jika kamu ingin memulai usaha kecil-kecilan, sekelas bisnis rumahan, modal uang bisa didapatkan dari tabungan sendiri. Tujuan food and beverage yang pertama itu menjual makanan dan minuman sebanyak-banyaknya dengan harga yang sesuai. Yang kedua, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada tamu sehingga tamu merasa puas. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk kesinambungan usaha. Yang pertama itu ada strengths. Strength yang pertama memiliki website dan delivery order. Yang kedua, harga terjangkau dengan kualitas bahan yang baik Yang ketiga, mengutamakan kualitas cita rasa. Yang kedua adalah ada weaknesses. Yang pertama, jumlah saingan yang sangat banyak. Yang kedua, makanan tidak bisa bertahan lama alias pada waktu expect. Yang ketiga, perlu kreativitas dan improvisasi supaya tidak ditinggalkan pelanggan. Yang ketiga ada opportunities. Yang pertama, peluang besar karena orang setiap hari butuh makan. Yang kedua, permintaan terus ada, didukung dengan tren yang terus berkembang. Terus yang keempat ada threats. Threats adalah banyaknya pesaing yang bermunculan. Selanjutnya ada bagaimana menyusun strategi setelah analisis SWOT. Yang pertama, strengths. Strength adalah kekuatan. Strategi yang sangat bagus diterapkan dalam kondisi ini yaitu mendukung keunggulan secara agresif untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, weakness. Weakness adalah kelemahan. Meskipun memiliki peluang pasar yang besar, tetapi sebuah bisnis atau usaha tengah menghadapi beberapa kendala internal. Fokus utama adalah
meminimalkan permasalahan internal perusahaan lebih dulu agar dapat segera merebut peluang pasar yang lebar. Yang ketiga ada strength, adalah kekuatan. Meskipun dirundung banyak ancaman, sebuah usaha masih memiliki keunggulan. Strategi diversifikasi dinilai paling menguntungkan dengan jalan memanfaatkan peluang jangka panjang bagi perusahaan. Yang keempat, weaknesses adalah kelemahan. Situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan yang menghadapi ancaman dan kelemahan internal sekaligus dalam kondisi defensif begini untuk dapat terus menjalankan usahanya. Perusahaan setidaknya harus meminimalkan masalah internal dan menghindarkan diri dari ancaman jauh di garis pertahanan. Selanjutnya ada kegiatan praoperasional dan jadwal pelaksanaan. Yang pertama itu kegiatan survei pasar, terus kegiatan uraiannya. Yang pertama melaksanakan survei dan riset di sekitar lokasi usaha. Jadwal pelaksanaannya yaitu 1 minggu. Yang kedua mencari pemasak bahan baku. Ya, uraian kegiatannya yaitu adalah mencari pemasok bahan baku, jadwal pelaksananya yaitu 2 minggu. Kegiatan yang ketiga perizinan. Uraian kegiatannya yang pertama adalah mengurus perizinan ke RT atau RW. Yang kedua mengurus berkas yang dibutuhkan untuk perizinan. Jadwal pelaksanaannya hanya 2 minggu. Yang keempat penyediaan. Uraian kegiatannya yaitu pertama menghubungi pemasok untuk pemesanan bahan baku. Yang kedua membeli perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan. Jadwal pelaksanaannya hanya 1 minggu. Yang kelima menyediakan perlengkapan dan peralatan. Uraian kegiatannya yaitu menyusun perlengkapan peralatan dan lain-lain. Jadwal pelaksanaannya hanya 1 minggu. Yang keenam, uji coba usaha. Uraian kegiatannya adalah menguji beberapa makanan yang akan dijual belikan. Jadwal pelaksanaannya hanya 1 minggu. Yang ketujuh, promosi. Uraian kegiatannya yang pertama melakukan promosi di sosial media. Yang kedua menginformasikan kepada keluarga, teman dan kerabat. Jadwal pelaksanaannya hanya 2 minggu. Selanjutnya ada infrastruktur. Infrastruktur yang digunakan dalam membangun usaha Green Corner adalah yang pertama 4 orang tenaga kerja, yang kedua 1 buah router, yang ketiga 2 buah laptop untuk transaksi dan rekap administrasi sales Green Corner. Yang keempat 1 unit ruko per tahun. Selanjutnya infrastruktur hardware dan software. Komputer hardware, komputer merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet. Spesifikasi minimal sebuah komputer dalam akses internet antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah prosesor Intel Core i3 minimal, 2 hard disk 500 GB, 3 RAM 2 GB, 4 VGA 1 GB, 5 monitor 15. Yang selanjutnya ada infrastruktur. Yang pertama ada modem, router, hub, kabel UTP, printer, hosting, domain. Biaya investasi hardware. Yang pertama ada komputer seharga 30 juta. 3 buah komputer untuk kegiatan operasional. Yang kedua ada printer seharga 3 juta dengan 1 buah printer all-in-one. Yang ketiga ada UPS 4 juta, seharga 4 juta dengan 1 buah UPS untuk backup daya.
Selanjutnya ada biaya investasi dan operasional infrastruktur. Yang pertama ada internet, biaya akses internet itu 300 per bulan. Yang kedua ada domain, pembelian domain ID per tahun 275.000. Yang ketiga ada cloud storage, biaya per bulannya 100.000. Yang keempat ada domain connect, biaya per bulannya 65.000. Yang terakhir ada phase discuss atau review. Pembuatan sistem informasi ini meliputi tahapan analisis kebutuhan dan dilanjutkan dengan tahapan perancangan. Pada tahapan perancangan meliputi perancangan sistem, perancangan basis data, dan perancangan desain. Dengan web ini, Nike Sport dapat meningkatkan pelayanan dan produktivitas untuk memanjakan para pelanggannya tanpa harus datang ke toko. Selanjutnya ada aplikasinya seperti ini. Di sini ada menu nasi, lauk, minuman, dan kerupuk. Ketika kita mau beli, kita bisa klik menunya, lalu bisa membeli melalui via WhatsApp. Seperti ini aplikasinya. Mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.